Sebenarnya mulai kapan kalender Masehi itu dimulai? Kalender Masehi atau kalender yang digunakan oleh dunia hingga hari ini sudah berusia 2025 tahun. Dan hingga hari ini masih kita gunakan. Lalu sebenarnya mulai kapan kalender itu dihitung? Loh, itu kalender siapa ya? Aku kok belum punya? Iya ya, aku juga belum punya, Bang. Perhitungan awal mulai dari kalender Masehi dihitung sejak lahirnya Yesus dari Nazaret atau Isa Al-Masih. Kemudian kalender itu meluas ke seluruh dunia dan dikenal sebagai kalender Julian. Namun karena terjadi kerancuan dan salah perhitungan, maka kalender tersebut disempurnakan oleh Paus Gregorius ke-13, dibantu oleh beberapa ahli fisika. Dan untuk selanjutnya, kalender itu disebut kalender Gregorian atau kalender Masehi yang kita kenal sekarang ini. Wah, kalendernya muncul lagi, Bang. Waduh, besok kalau kamu ke pasar, beliin aku sekalian ya. Kalau gak lupa sih, hihihi. Aku ngefans banget sama gambar di kalender itu. Setiap abad atau tahun yang melewati tahun Masehi disebut M, 1M, 2M, 3M, atau 1 Masehi, 2 Masehi, 3 Masehi, dan seterusnya. Dan tahun-tahun sebelum kalender Masehi itu ada disebut SM atau sebelum Masehi, baik 100 tahun sebelum Masehi, 1000 tahun sebelum Masehi, dan seterusnya. Meskipun ada kalender lain yang lebih tua usianya dari tahun Masehi, namun kalender-kalender tersebut kurang populer, seperti misalnya kalender Cina, kalender suku Maya, dan lain-lain. Penduduk dunia tetap lebih memilih menggunakan kalender Masehi. Oh, gitu ya ceritanya. Emangnya kamu paham ya? Enggak, Bang. Ya sudah, dengerin pelan-pelan. Belum diketahui pasti siapa pertama kali menulis kalender Masehi tersebut. Namun dari sumber yang kurang kuat mengatakan, konon kalender Masehi ditulis oleh salah satu dari 12 murid Yesus atau Isa Al-Masih. Kemudian dikenalkan luas kepada dunia oleh Julius Caesar sehingga dikenal sebagai kalender Julian, dan kemudian diperbaiki oleh Paus Gregorius XIII yang kemudian dikenal sebagai kalender Gregorian atau Masehi yang kita gunakan sekarang. Peradaban manusia setelah melewati tahun Masehi disebut peradaban abad ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Lalu seperti apakah peradaban di bumi Nusantara pada abad ke-1, ke-2, atau bahkan sebelum Masehi? Wah, kalau ini aku pengen tahu nih. Iya ya, seperti apa leluhur kita di masa lalu? Paling pada main HP. Jadi YouTuber dong. Sungguh disayangkan, peradaban bumi Nusantara baru diketahui dan diakui oleh sejarah setelah menginjak abad ke-4. Sementara sebelum abad ke-4 belum diketahui secara pasti seperti apa peradaban manusia di bumi Nusantara, karena belum adanya sumber primer maupun sumber sekunder yang bisa menjadi rujukan para ahli sejarah untuk memastikan keadaan bumi Nusantara pada waktu itu. Yang bisa kita ketahui sesuai dengan sumber-sumber primer bahwa pada abad ke-4 bumi Nusantara sudah berdiri 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara di Kalimantan dan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Tentunya kita berharap semoga para arkeolog dan ahli sejarah segera menemukan bukti-bukti primer pada abad-abad sebelum abad ke-4, seperti ditemukannya Gunung Padang dan beberapa situs-situs lainnya yang belum teridentifikasi secara pasti. Banggalah menjadi bangsa Indonesia yang kaya dengan sejarahnya.